Tujuan dari penyederhanaan fungsi boolean ini adalah untuk mencari bentuk fungsi lain yang setara tetapi dengan jumlah literal dan operasi yang lebih sedikit. Misalkan saya berikan sebuah contoh di sini. Saya ambil contoh. Kita punya suku pertama, suku kedua, dan suku ketiga. Kemudian kita punya literal X, Y, X komplement, dan Y komplement ya. Yang ini X komplement. Sekarang kita akan mencoba untuk menyederhanakan fungsi ini. Teman-teman perhatikan, akan saya jabarkan secara detail dan perlahan agar mudah dimengerti. Lihat suku kedua dan suku ketiga, kita memiliki literal yang sama, Y komplement dan Y komplement. Dengan hukum distributif, kita bisa kelompokkan ini menjadi satu. Y komplementnya hanya saya tulis sekali, kemudian X tambah 1. Selanjutnya, suku yang berada di dalam kurung ini berdasarkan hukum dominasi, kita dapatkan X tambah 1 hasilnya adalah 1. Perhatikan yang tersisa adalah X komplement dot Y tambah Y komplement dot 1. Yang ini berdasarkan hukum identitas kita dapatkan Y komplement dot 1 hasilnya adalah Y komplement. Saya tuliskan. Oke. Saya tambahkan supaya lebih rinci hukum-hukum apa saja yang sudah digunakan ya. Pada tahap itu kita menggunakan hukum penyerapan. Selanjutnya, tahap ini kita menggunakan hukum dominasi. Tahap yang bawah kita menggunakan hukum identitas. Kita lanjutkan. Bentuk yang ini kalau teman-teman lihat aljabar boolean mirip dengan hukum distributif. Saya tuliskan hukum distributifnya seperti ini teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Berarti kita dapatkan selanjutnya bentuk yang ini berdasarkan hukum komplement kita dapatkan A plus A komplement itu hasilnya 1. Dalam hal ini Y plus Y komplement juga hasilnya 1. Yang ini kita menggunakan hukum komplement. Dengan demikian, kita peroleh hasil X komplement plus Y komplement. Yang ruas kanan hasilnya 1, jadi kita abaikan saja. Bentuk yang di bawah, X komplement plus Y komplement, ekivalen dengan bentuk yang di atas. Saya tulis ulang. Bentuk yang kiri dan kanan ekivalen, tetapi bentuk yang kanan jauh lebih sederhana, baik dari segi jumlah literal maupun dari segi operasi yang terjadi. Nah, ini salah satu contoh penyederhanaan fungsi boolean. Pada aplikasinya, fungsi boolean yang lebih sederhana berarti
rangkaian logikanya jauh lebih sederhana. Bayangkan kalau teman-teman menggambarkan rangkaian logika untuk fungsi yang kiri, itu jauh lebih ribet, jauh lebih banyak dibanding fungsi yang kanan ya, walaupun kedua bentuk ini ekivalen, setara. Selanjutnya bisa saya sampaikan, ada 3 metode dalam penyederhanaan fungsi boolean. Metode yang pertama dikenal dengan penyederhanaan secara aljabar. Secara aljabar ini yang sudah kita kerjakan pada contoh berikut. Metode yang kedua, kita menggunakan peta Carnot. Nanti akan kita pelajari di video selanjutnya. Kemudian metode yang ketiga, kita menggunakan metode tabulasi. Ya. Untuk pembahasan setelah ini, kita hanya fokus pada penyederhanaan fungsi boolean secara aljabar. Berikut adalah beberapa contoh dari fungsi boolean akan kita sederhanakan secara aljabar. Teman-teman perhatikan bentuk fungsinya. Nomor 1, x plus x komplement dot y. Bentuk ini, kalau teman-teman ingat hukum distributif, sama dengan bentuk berikut. Dengan demikian, fungsi berikut bisa kita ubah mengikuti hukum distributif. Selanjutnya, suku yang saya beri tanda ini berdasarkan hukum komplement. Jika suatu variabel ditambahkan dengan komplement dari variabel tersebut, maka hasilnya adalah 1. Dengan demikian, yang tersisa hanya suku yang sebelah kanan ya. Sehingga fungsi yang lebih sederhana dari fungsi pada soal ini adalah x plus y. Lihat ya teman-teman, literal yang terlibat juga lebih sedikit, yang bawah hanya x dan y, yang atas ada x komplement, dan y. Sehingga secara praktis kita bisa katakan fungsi yang bawah lebih sederhana dibanding fungsi yang atas. Itu untuk contoh nomor 1, kita lihat contoh berikutnya. Teman-teman perhatikan, suku yang pertama dan suku yang kedua saya tandai ada beberapa variabel yang sama. X komplement dan Z juga terdapat pada suku yang kedua, x komplement dot z. Maka dengan menggunakan hukum distributif, kita bisa kumpulkan kedua variabel yang sama tersebut. Saya tuliskan. Yang tersisa adalah y komplement dan y. Selanjutnya teman-teman perhatikan suku yang berada di dalam kurung tersebut, y plus y komplement. Dengan menggunakan hukum komplement, kita dapatkan hasilnya adalah 1. Sehingga yang tersisa hanya hasil akhir kita peroleh x komplement dot z tambah x dot y komplement.
Tentu fungsi yang di bawah jauh lebih sederhana dibandingkan fungsi pada soal nomor 2. Yang terakhir kita lihat untuk soal nomor 3. Nah, soalnya seperti ini. Kita coba untuk sederhanakan bentuk ini. Untuk fungsi berikut, penyelesaiannya sedikit membutuhkan trik khusus. Saya tuliskan dulu. Suku ketiga tidak memiliki variabel X, suku kedua tidak memiliki variabel Y, suku pertama tidak memiliki variabel Z. Saya ambil suku ketiga, saya ubah bentuknya, tetapi tetap ekuivalen dengan bentuk tersebut. Caranya bagaimana? Kita kalikan saja dengan X plus X komplement. Teman-teman tahu X plus X komplement hasilnya 1, maka 1 dikali Y.Z hasilnya tetap Y.Z. Sehingga penambahan fungsi di belakang ini tidak akan mengubah fungsi Y.Z. Maka selanjutnya kita akan uraikan bentuk tersebut. Nah, teman-teman perhatikan X dan X komplementnya sudah masuk. Nah, teman-teman perhatikan sekarang bentuknya seperti ini. Y.Z kita kalikan dengan X, juga kita kalikan dengan X komplement. Selanjutnya, saya beri dua warna yang berbeda. X dan Y ada pada suku yang ketiga, X dan Y. Selanjutnya, X komplement dan Z ada pada suku keempat, X komplement dan Z. Jadi kita bisa kumpulkan yang memiliki suku yang sama, sehingga persamaannya jauh lebih sederhana. Saya tuliskan yang ini dulu. X.Y berarti yang tersisa 1 tambah X.Y juga yang tersisa adalah Z. Kita tambahkan dengan suku yang kedua, X komplement.Z, yang tersisa adalah 1 ditambahkan dengan X komplement.Z yang tersisa adalah Y. Oke, kita sudah dapatkan bentuk yang lebih sederhana. Selanjutnya, berdasarkan hukum dominasi, yang saya tandai ini, 1 plus Z hasilnya adalah 1, 1 plus Y juga hasilnya adalah 1. Maka yang tersisa adalah bentuk tersebut, X.Y tambah X komplement.Z. Bentuk ini jauh lebih sederhana dibanding bentuk yang di atas ya. Oke, selanjutnya silakan teman-teman latih sendiri, termasuk dalam menyelesaikan tugas yang sudah saya berikan. Kita jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.